Manchester City resmi menjadi klub terbaik dunia setelah melengkapi gelar Piala Dunia antar klubnya. Pasukan Manchester Biru membantai telak Fluminense di laga final dengan kemenangan 4 gol tanpa balas. Dengan hasil ini, The Citizen resmi meraih 4 gelar bergengsi di sepanjang 2023. Cetak Gol coba merangkum kronologi Manchester City juara dunia sebagai berikut. Ambisi sejak awal musim. Pep Guardiola kembali berambisi membawa Manchester City meraih sejumlah trofi bergengsi. The Citizen sukses menggait gelar Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions di musim lalu. Guardiola percaya diri kalau pasukan Manchester Biru akan terus mendominasi Liga Inggris. Salah satu target utamanya adalah gelar Liga Inggris keempat kalinya secara berturut-turut. Ambisi ini cukup masuk akal dan dibenarkan oleh Jamie Carragher selaku pundit dari Sky Sport. Menurut Carragher, Manchester City masih menjadi kandidat terkuat meraih gelar Liga Inggris. Opta menilai The Citizen terlalu perkasa untuk disingkirkan dari persaingan gelar. Perusahaan analisis asal Inggris ini menilai kalau Manchester City punya peluang juara sebesar 84%. Guardiola juga ingin mengejar raihan trofi Real Madrid di Liga Champions. Los Blancos menjadi klub paling banyak menjuarai si kuping besar dengan 14 trofi. Tapi Manchester City harus meraih 13 trofi Liga Champions jika ingin setara dengan El Real. Namun Guardiola mengaku kalau juara Liga Champions juga perlu usaha yang keras. Dirinya merasa kalau Liga Champions bukanlah kompetisi yang gampang untuk dimenangkan. Pelatih 52 tahun ini bilang kalau The Citizen mungkin gak bakal meraih treble winner lagi. Pasalnya perebutan gelar di musim 2023-2024 akan menjadi lebih ketat. Sementara Rio Ferdinand menilai kalau Guardiola lebih hebat dari Carlo Ancelotti dan Sir Alex Ferguson. Menurutnya pelatih Manchester City ini punya pengaruh besar di era sepak bola modern. Pendapat Ferdinand juga dibenarkan oleh Steve Hui sebagai pundit dari Sky Sport. Hui menilai kalau Guardiola nggak perlu membawa The Citizen juara Liga Champions untuk dibilang hebat. Menurutnya tanpa si kuping besar pun sang pelatih sudah masuk dalam kategori pelatih terbaik. Cederanya pemain kunci. Tekad besar Pep Guardiola sempat terhambat dengan berbagai masalah yang berat. Banyak pilar Manchester City yang dihantam badai cedera. The Citizen harus kehilangan Kevin De Bruyne yang selalu menjadi andalan di lini tengah. Pemain asal Belgia ini bakal absen hingga Januari 2024 akibat cedera hamstring. Kevin De Bruyne mengaku sedih setelah dipastikan gagal memperkuat Manchester City di awal musim. Dirinya merasa kalau cedera parah ini disebabkan oleh jadwal yang padat yang dilakoni pada musim lalu. Kemudian Manchester City juga kehilangan Erling Haaland yang menepi sebanyak 3 laga. Bomber asal Norwegia ini juga harus absen di laga final Piala Dunia antar klub 2023. The Citizen terpaksa harus mengandalkan Julian Alvarez di lini depan. Padahal pemain asal Argentina ini biasanya diplot bermain di belakang striker di musim ini. Pep Guardiola juga harus kehilangan Jeremy Doku yang sudah absen sejak awal Desember. Padahal winger asal Belgia ini sempat tampil impresif di sisi kiri Manchester City. Dengan banyaknya pilar yang absen, maka performa Manchester City juga langsung inkonsisten. Alhasil Manchester City kini hanya bercokol di peringkat 4 klasemen sementara. Skuad asuhan Pep Guardiola terpaut 5 poin dari Arsenal yang memuncaki klasemen sementara. Roy Keane langsung bilang kalau gelar juara Manchester City bakal direbut oleh The Gunners. Legenda dari Manchester United ini bilang The Citizen bakal sulit mengejar Arsenal. Pasalnya skuad asuhan Mikel Arteta semakin konsisten di musim ini. Michael Owen selaku pundit dari TNT Sport juga menjagokan skuad The Gunners. Menurutnya Arsenal juga berpeluang untuk merebut gelar Liga Champions dari genggaman Manchester City. Klub terbaik di dunia. Mengawali kompetisi dengan kurang konsisten gak membuat Manchester City kehilangan taringnya. Skuad The Citizen berhasil melakukan pembuktian di ajang Piala Dunia antar klub. Anak asuh dari Pep Guardiola berhasil mengangkat trofi juara usai mengalahkan Fluminense dengan skor meyakinkan 4 gol tanpa balas. Julian Alvarez berhasil menjadi bintang dengan melesakkan brace. Atas 2 golnya ini, pemain asal Argentina itu sukses dinobatkan sebagai Man of the Match. Ini sekaligus menjadi pembuktian Alvarez yang kurang menit bermain pada musim lalu. Sebab dia kalah saing dengan Erling Haaland yang sedang dalam performa puncak.
Alhasil Pep Guardiola pun mendapatkan kritik yang tajam dari Sergio Aguero. Menurutnya sang pelatih kurang mengerti cara mengeluarkan potensi besar dari Alvarez. Namun ucapan itu langsung dibungkam Guardiola dengan mengubah posisi sang pemain di musim ini. Bomber tim nasional Argentina itu lebih sering mengisi posisi striker lubang yang membuatnya semakin moncer. Sementara itu sempat terjadi kekacauan setelah wasit meniupkan peluit panjang. Jack Grealish saat itu dianggap melakukan gestur yang menghina Fluminense. Hingga akhirnya Felipe Melo tersulut emosi dan sempat dorong-dorongan dengan beberapa pemain dari The Citizen. Setelah laga, Melo pun mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Grealish selama pertandingan. Dia bilang kalau winger asal Inggris itu nggak punya rasa hormat sebagai pemain sepak bola. Sebab ex-gelandang Juventus ini menyebut kalau Grealish selalu memprovokasi para pemain. Di sisi lain, Rodri juga menjadi pemain yang membuat perbedaan di turnamen ini. Hal itu membuatnya sukses mendapatkan gelar individu Golden Ball Awards. Kesuksesan meraih gelar Piala Dunia antar klub juga membuat The Citizen mengukuhkan rekor baru. Skuad Manchester City menjadi satu-satunya tim yang berhasil meraih 5 gelar dalam 1 tahun. Mulai dari Premier League, Liga Champions, FA Cup hingga UEFA Super Cup. Selain itu, rekor gila ini juga berhasil dicatatkan oleh Julian Alvarez. Ex-River Plate ini meraih 14 trofi di sepanjang karirnya, di mana dia baru menginjak usia 23 tahun. Pembuktian Pep Guardiola. Keberhasilan meraih gelar sekaligus menjadi pembuktian pelatih Pep Guardiola. Manajer kelahiran San Pedro ini sempat diragukan akibat performa inkonsistennya. Namun dia berhasil melakukan pembuktian dengan meraih gelar Piala Dunia antar klub. Setelah meraihnya, sang entrenador mengaku sangat bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Sebab dia merasa kalau perjuangan 8 tahun membangun pondasi klub terbayarkan. Menurutnya, Manchester City saat ini sudah menjadi klub terbaik dunia dengan gelar ini. Dia berharap kalau kesuksesan ini akan terus berlanjut dengan meraih gelar-gelar yang berikutnya. Kehebatan The Citizen juga mendapatkan pujian dari banyak orang. Salah satunya datang dari legenda klub yakni Sergio Aguero yang mengaku bangga dengan pencapaian mantan klubnya. Dia menyebut kalau Manchester City bakal menjadi tim yang selalu menakutkan di masa-masa mendatang. Sayangnya pencapaian ini masih belum bisa diterima oleh kapten Fluminense yakni Felipe Melo. Dia bilang timnya bisa saja meraih juara seandainya nggak melakukan banyak kesalahan. Meskipun begitu, ucapan Melo berbeda dari yang disampaikan oleh bek kiri dari skuad Fluminense yakni Marcelo. Legenda Real Madrid ini mengakui kalau Manchester City memang tim yang sangat tangguh. Dia yakin kalau anak asuh Pep Guardiola masih terus mendapatkan banyak kejayaan apabila terus konsisten. Itulah ulasan kronologi Manchester City juara Piala Dunia antar klub. Bagaimana pendapatmu? Apakah dengan gelar ini The Citizen layak mendapatkan predikat sebagai klub terbaik dunia saat ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.